Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kita mulai Public Expose. Agendanya, Public Expose as of 31 Maret 2022, hari ini 12 Agustus 2022 Jumat. Agendanya cepat saja, itu seperti biasa. Nanti kita bahas shareholders dan manajemen, sejarah singkat, aset, kinerja aset, dan ke depan. Pemegang saham PT Bakri Sumatera Plantations Tbk per DPS 4 Agustus 2022 adalah seperti di layar, 14.143 pemegang saham publik di 126 perusahaan sekuritas dan custody dengan komposisi lokal 85% dan asing 15%. Dan dari situ kita bisa lihat individu 57% dan institusi 43%. Ini susunan pengurus seperti di layar. Kita lanjut ya. Oke. Jadi sejarahnya adalah yang paling penting adalah tahun 1911 itu dimulai dengan NV Hollands American, maskapai Plantation. Jadi itu adalah diawali dengan perusahaan karet, kemudian berganti nama menjadi United States Rubber tahun 57 karena diakuisisi oleh Union Royal Amerika, kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia tahun 65. Berubah nama menjadi Union Royal Sumatra Plantation mulai kesingkatan UNSP. Kemudian tahun 86 diakuisisi oleh Bakri Brothers menjadi United Sumatra Plantation. Tahun 92 berubah nama menjadi yang sampai sekarang yaitu Bakri Sumatera Plantations dan memasuki bisnis sawit. Tahun 90 sebelumnya sudah IPO di waktu itu Bursa Efek Jakarta. Nominalnya waktu itu 1.000 per lembar saham. Kemudian corporate action pertama tahun 97 dengan stock split satu saham lama menjadi 2 saham baru dengan nominal harga barunya 500. Kemudian tahun 2004 itu stock split yang kedua, 5 saham baru untuk 1 saham lama menjadi nominal 100. Kemudian juga itu penawaran umum terbatas yang pertama, saham beredar menjadi 2,3 miliar lembar. 2007 penawaran umum terbatas yang kedua, saham beredar menjadi 3,8 miliar lembar saham hampir. Di situ ada juga ekspansi kebun sawit agri resource di Sumatera. Tahun 2010 penawaran umum terbatas ketiga, jumlah saham beredar menjadi 13,5 miliar lembar saham, ekspansi lagi ke sawit dan karet, memasuki bisnis oleokimia atau sekarang renewable chemical. Kemudian juga itu di downstream, di upstreamnya bekerja sama dengan ISD Costa Rica untuk memproduksi bibit produktivitas tinggi dan mendapatkan juga compliance. Kita akan banyak melihat compliance di sini, RSPO, yaitu Roundtable Sustainable Palm Oil. Kita lihat ya 2003 juga ISO itu International Standard Organization untuk sertifikasi manajemen quality. Kemudian ISO 14001 untuk sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Kemudian OSAS untuk Occupational Health and Safety, itulah sertifikasi untuk keamanan dan kesehatan. Kita tentu ya kita lihat ini banyak sekali compliance. Saya tidak mau membosankan presentasi dengan compliance, tapi kurang lebih kita banyak comply kepada sertifikasi ISPO. ISPO itu mandatory, RSPO itu voluntary, dan juga keselamatan kerja seperti SM3 dan sebagainya. Kemudian 2017 kita melakukan reverse stock dari 10 saham lama menjadi 1 saham baru. Nominalnya kembali ke 1.000 lagi. Saham beredar menjadi 1,37 miliar lembar saham. Tahun 2018 itu ada non preemptive right,
basically konversi utang menjadi saham. Seperti terlihat di layar, menjadi lembar saham kita semua 2,5 miliar lembar saham yang merupakan jumlah saham sampai dengan hari ini, dan tentunya dengan ISO, ISPO, RSPO, sertifikasi, sustainability terus kita pertahankan. Kalau RSPO kan Roundtable Sustainability, kalau ISPO Indonesia Sustainability, jadi sustainability, keberlanjutan. Oke. Nah, ini hanya ingin menggambarkan bahwa harga dari atau cargo insurance freight di Rotterdam, memang acuan harga sawit itu sampai sekarang yang dipakai Rotterdam dan Malaysia, ada harga domestik, tapi yang internasional ini biasanya pakai Rotterdam. Ini grafik tahun 1972 sampai 2022. Poinnya adalah tahun ini kita judulnya kan turnaround, operational turnaround. Karena waktu 2011 terakhir itu kita melakukan ekspansi yang tadi penawaran umum terbatas itu harga CPO lagi tinggi-tingginya di yang harga panah hitam. Setelah itu turun terus sampai sebelum COVID. Pas COVID 2020 sampai 2022 sekarang naik terus, lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya di tahun 2011. Demikian juga dengan kurs dolar per rupiah. Pada saat melakukan penawaran umum terbatas atau ekspansi yang terakhir di tahun 2011-an tadi, itu kurs rupiah lagi menguat, lagi kuat-kuatnya sekitar 8.000, kemudian sekarang stabil di sekitar 15.000 gitu ya. Tapi poinnya adalah ekspansi itu dilakukan pada saat kurs rupiahnya kuat dan sekarang rupiahnya melemah. Jadi sedangkan ya akuisisi banyak dilakukan dalam US dollar waktu itu, hanya itu aja yang saya ingin. Jadi yang kita lakukan sebenarnya lebih banyak mencapai dua hal, yaitu produktivitas dan keberlanjutan sustainable. Jadi kita terus meningkatkan produktivitas dan sustainable, bukan hanya operation tapi juga capital structure ya. Maksudnya capital structure itu adalah susunan permodalan, yaitu utang dan ekuitas. Nah, sustainability di operation itu kita maksudnya tidak ada deforestasi, maksudnya tidak pit yang tidak terukur, tapi selama pit itu di manage tidak apa. Nah, jadi no deforestation, no pit, dan no exploitation. Jadi contoh no deforestation itu kita tetap menyimpan daerah-daerah yang mempunyai serapan karbon tinggi, juga konservasinya tinggi, tidak boleh ada bakar, dan mengurangi gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca, di mana CO2 adalah salah satunya selain metan atau CO4. No pit maksudnya adalah untuk tanah gambut kita melakukan best management practices. Ya, tentu. Nah, no exploitation itu maksudnya kita mengedepankan aspek kemanusiaan seperti karyawan, komunitas, dan kemudian petani, smallholders. Ini capaian-capaian ENDPE, Environmental Social Management, untuk tahun 2021 yang tadi saya sudah sebutkan parameternya, yaitu HCV, High Conservation Value, terus Conservation Forest, Plasma itu petani, dan Corporate Social Responsibility ada di Annual Report. Ini juga jumlah besarannya untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, lingkungan, infrastruktur, tangga bencana, dan donasi publikasi bisa ada di Annual Report. Ini saya ingin tekankan, tadi kan kita lihat ada ada kerjasama dengan ASD Costa Rica. Itu karena kita potensi atau produksi CPO minyak per tahun itu di Indonesia sekarang sekitar 3,5 ton CPO per hektar per tahun. Jadi orang tidak banyak mengerti bahwa jumlah luas lahan Indonesia itu 190 juta hektar luas Indonesia. Nah, hanya sekitar 14 sampai 15 juta hektar itu ditanami tanaman sawit.
Nah dari 14-15 juta hektar tanaman sawit itu menghasilkan 40-50 juta ton CPO per tahun. Nah kalau pertama hanya 8-10% luas lahan Indonesia itu ditanami sawit ya. Yang mungkin banyak orang taunya kayaknya kalau dari barat itu kan Indonesia tuh deforestasi gitu ya, orang hutan tidak bisa hidup. Padahal hanya 8-10% dari luas areal Indonesia yang ditanami sawit, dan itu aja kita udah nomor 1 di dunia. Kita menguasai 55% pangsa pasar CPO dunia. Jadi Indonesia harusnya bangga bahwa kita nomor 1 di dunia untuk kelapa sawit. Malaysia nomor 2 di sekitar 25%, jadi kita dan Malaysia menguasai sekitar 80% pangsa pasar dunia. Itu luar biasa sekali. Nah, itu pun Indonesia hanya baru produktivitasnya 3,5 ton oil per hektar per tahun. Padahal kalau kita menggunakan bibit unggul yang kita punya dengan ASD Costa Rica, itu bisa potensinya 10 ton minyak per hektar per tahun. Artinya masih bisa 2-3 kali lipat lagi dari sekarang yang sudah nomor 1. Nah, ini yang mungkin teman-teman semua juga perlu perhatikan, bahwa jangan terlalu mudah terpengaruh oleh negatif campaign. Kita mesti lihat. Nah, kalau saya selalu berulang-ulang lihat ini karena saya dulu belajar juga begini. Saya latar belakangnya bukan agronom, jadi saya belajarnya kalau kelapa sawit itu orang melihatnya kan itu bukan hutan karena monokrap. Maksudnya monokrap tuh sepanjang mata kita melihat tanamannya sama gitu ya, jadi seperti itu ya. Ini kan planting density rata-rata 140, tergantung ada yang bisa 160 gitu ya. Nah kalau kita lihat itu buahnya yang nempel di ya itu yang bundar-bundar itu. Nah ini adalah tandan buah segar namanya, TBS, atau bahasa Inggrisnya fresh fruit bunch. Di situ nempel buah-buahnya tadi yang namanya brondolan kita bilang. Nah itu brondolannya di tangan. Nah kalau brondolan atau buah sawit itu kita pecah 2 atau kita potong di tengah gitu, gambarnya seperti itu. Nah kalau yang minyak CPO itu yang dari yang kuning kita namakan itu mesokarp. Sedangkan intinya itu adalah kernel. Kalau di press lagi itu menjadi palm kernel oil. Kalau mesokarp di press itu menjadi palm oil. Jadi sebenarnya palm CPO itu adalah teknologi yang tidak canggih-canggih amat, hanya ngepres dari buah itu untuk menghasilkan minyak sawit. Minyak sawit itu biasanya yang maksudnya palm oil itu CPO. Nah, seperti itu kalau diperes jadi minyak itu. Tapi ya kernel oil juga kalau diperes, kernel juga kalau diperes jadi minyak, yaitu crude palm kernel oil yang menjadi bahan baku dari oleochemical atau bakery renewable chemical kita di hilir. Nah tadi kan kita bilang gimana cara meningkatkan produktivitas Indonesia yang sudah nomor 1 menjadi nomor 1 banget gitu. Jadi ukuran-ukuran produktivitasnya adalah kedapatan tanaman atau trees per hektar atau stand per hektar. Kemudian berapa banyak buah maksudnya fruit bunch, tandan per pohon gitu ya. Dan kemudian betapa banyak minyak per mesokarp per fruit. Jadi kalau mesokarp ya itu ukurannya berapa banyak oil bisa dihasilkan dari setiap buah. Tentu juga produktivitas dari pabrik kelapa sawit. Di situ ada parameter seperti oil extraction rate. Itu memang faktor pabrik ya dibanding lossnya dan utilisasi dari pabrik itu sendiri. Nah inilah parameter-parameter produktivitas yang investor bisa melihat dalam menimbang dari kinerja suatu perusahaan sawit gitu. Nah tadi mengenai inovasi produktivitas itu kita memandang bahwa dengan bibit yang baik itu adalah kunci untuk mendapatkan produksi yang baik, karena buah itu ibaratnya bisa bukan di-engineer ya, diatur kita cari bapak dan ibu yang unggul untuk menghasilkan anak yang unggul. Apakah anak yang unggul? Anak yang unggul adalah yang mesokarp, tergantung kita maunya apa, tapi umumnya kita mau yang kuningnya yang tebal. Jadi anak yang unggul adalah anak yang mesokarpnya tebal sehingga CPO-nya banyak dan kernelnya juga cukup besar tapi tidak terlalu besar gitu. Jadi kita joint venture dengan Agriculture Service and Development atau ASD Costa Rica. Kenapa ASD Costa Rica? ASD Costa Rica punya pohon tetua, bapak ibu yang paling lengkap di dunia sebagai perusahaan swasta.
hanya kalah dengan negara Malaysia. Dia bisa punya pohon pokok dura dari Sumatera gitu, yang ya mereka invest di pohon itu udah banyak sekali. Jadi mereka punya library pohon tetua. Nah, kita bekerja sama dengan ASD mempunyai kebun ibu atau seed garden karena harus ada ibu dan bapak. Di kisaran total area sekitar 592 hektar. Nah, karakteristik bibit unggul itu adalah tentu tadi lebih banyak pohon per hektar atau setan per hektarnya, kemudian lebih banyak buah per pohon, lebih banyak minyak karena mesokarpnya tebal. Nah, ini juga penting, lebih mudah dipanen dan lebih panjang usianya karena pertumbuhannya lambat. Kalau cepat tinggi kan susah manennya, dan kemudian lebih pendek usianya karena lebih susah di petiknya. Nah, juga karakter panen lebih cepat. Jadi tadi udah tumbuhnya pendek, panen awal lebih cepat. Jadi menambah lagi usia produktif. Nah, hasilnya tentu lebih banyak produksi CPO per hektar yang sama. Tadi yang kita kejarkan dari 3,5 jadi 10. Nah, ini adalah milestone dari ASD Bakri yang mesti kita lihat. Yang penting adalah tahun 2015 itu sudah terdaftar di Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian 2 varietas utama yaitu Spring dan Temba. Yang sebelumnya itu hanya sejarah sampai ke 2015. Per terakhir 2022 sudah menjual 17 juta benih sawit, benih unggul kelapa sawit. Dan by the way di Dirjen pun Temba dan Spring itu yang produktivitasnya paling tinggi. Nanti di belakang ada, yaitu untuk TBS per hektarnya itu 40 ton TBS per hektar per tahun dengan oil extraction rate 25%. Jadi menjawab tadi sebenarnya bisa 10 ton CPO per hektar, tapi ya itu keadaan ideal ya. Tanahnya ideal dan lain sebagainya. Dan kita buktikan itu di kebun bibit kita di kisaran, karena tidak mungkin dapat izin dari Dirjen Perkebunan kalau tidak terbukti betul gitu ya. Nah, kita seingat saya kita adalah dari yang terdaftar di Dirjen Bun itu kita yang produktivitasnya tertinggi. Ini yang cepat aja, tapi productivity factors itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari planting material, ya itu faktor ketiga. Faktor pertama tentu selalu tanah itu sendiri sebagai media pertumbuhan dan cuaca atau climate. Kedua, best management practice. Baru planting material quality, karena kalau planting materialnya bagus tapi yang nomor 1 dan 2 nggak bagus ya sama aja, tidak tercapai. Nah, gimana kita mencapai itu? Terus saya bilang tadi dura itu pohon ibu, pisifera itu pohon bapak. Kalau kita cross menjadi tenera itu anak super. Saya selalu bilang ini ibu super dengan bapak super menghasilkan anak super. Nah, anak super ini tenera yang kita tanam, yang kemudian mendapatkan varietas license atau izin varietas dari pemerintah Indonesia yang terbaik di Indonesia yang dari ASD Bakri ini. Nah, kalau sorry to bother you atau to bore you with this, I hope you're not bored with this, but how we choose the planting material itu waktu itu kita tanam 26.000 pohon itu yang harga warnanya biru. Dan kita pilih dari 26.000 itu 10% saja dengan karakter yieldnya paling tinggi dari yang paling kiri ya, yang merah kan lebih tinggi. To mesocarp to fruitnya paling tinggi, tapi pertumbuhan tingginya paling rendah. Jadi 10% masuk kriteria itu yang dijadikan ibu, ya ibu dengan karakter seperti ini. Jadi tadi ya komponennya adalah tadi ini kan udah disebutkan. Nah, hasilnya ini. Jadi DP itu maksudnya D kali P itu apa? Itu dura cross pisifera maksudnya. Nah, anaknya itu Temba. Nah, sama anaknya itu Spring. Ada yang karakternya higher planting density, sama ada yang penambahan tumbuh tinggi yang rendah, jadi bisa panen lebih lama gitu. Nah, ini gambarnya aja, tapi ini yang lebih penting. Jadi di sini kita lihat apa tuh higher planting density. Kita lihat tuh kerapatan tanam 160. Itu di atas rata. Biasanya kalau kita tanya agronom, saya bukan agronom sih, mereka selalu bilang 140 gitu. Tapi di sini kita bisa dapat 160. Kenapa?
bisa begitu. Nah, yang kita mau seperti lihat tuh panjang racis setelah 9 tahun tanam itu hanya 6,12 karena dia lepahnya tuh kalau ngebuka tuh terlalu besar, jadi bisa rapat gitu. Sinar matahari tetap masuk karena kan tetap perlu sinar matahari itu. Nah, tadi yang saya bilang di tahun keempat dia bisa FP ton per tahunnya bisa 40 yang tadi saya bilang kan. Tahun pertama atau TM1 itu 15, tahun kedua 29, tahun ketiga 38, tahun 4 40 terus 39 40 lagi gitu. Nah, rendemennya 25%. Jadi 40 kali 25 jadi 10% yang tadi. Jadi bukan impian, memang sudah terjadi di kebun kita 10, padahal rata-rata Indonesia 3. Ya kan? Nah, kemudian ini adalah spring, itu tertingginya 38 tapi OIR-nya 26. Jadi kalau dikali 10 juga tuh. 36 dikali 26% hampir 10 waktu itu saya hitung sih. Nah, walaupun dia kerapatannya memang normal yaitu 143 karena panjang racisnya kalau kita lihat lebih besar, lebih panjang sedikit 6,4. Tapi itu matters gitu kalau. Oh ya, pertumbuhan meningginya itu tadi kalau kita lihat yang ini 60-65 cm per tahun, yang spring ini hanya 50-55 cm per tahun gitu. Nah, ini anak ini udah tenera kan jadi ya. Nah, ya ini kita waktu itu saya masih ingat quotation 2014 dari manajemen ASD Bakri yang awal dulu, Pak Ato, teman kita. Ya, jadi kemudian juga ini kalau saya waktu itu masih 2014 masih lebih muda. Jadi pohonnya itu udah produksi setinggi kepala saya. Jadi itu udah diliput waktu itu oleh kalau ada wartawan di sini Business Indonesia, Kontan, Investor Daily. Ya. Nah, waktu itu saya sempat juga jadi memegang ASD Bakri, kita cukup baik kinerjanya dan diliput oleh media waktu itu oleh Kontan, terima kasih di tahun 2018. Nah, sekarang kita masuk, setelah kita udah tahu dasarnya, jadi apa sih cerita BSP itu? Cerita BSP itu turnaround dari aspek-aspek fundamental, yaitu bibit bank bagus, jadi kita banyak permajaan atau menggunakan bibit unggul ya produksi kita sendiri ya. Nah ini tentu progresnya itu tidak bisa langsung terlihat dalam 1 tahun, tapi itu adalah rencana yang jangka panjang ya. Nah tapi kita sudah bisa melihat sudah bisa mulai melihat manfaatnya. Nah ini kita sekarang ngomong asetnya. Asetnya adalah berapa hektar gitu kan. Nah ini kita bisa lihat bahwa per Maret 2022 itu ada estate atau tanaman kebun kita ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi utamanya. Itu ada hektarnya. Nah, total intinya itu 36.539 hektar. Dan tadi yang sustainability protocol itu juga ada dicentang di sebelah kanan bahwa kita comply atau progressing to comply. Nah, selain daripada inti sebagai plasma itu sebagai inti itu kita diwajibkan oleh pemerintah untuk nurture atau membantu petani sekitar karena tadi yang saya sebutkan 14-15 juta hektar luasan sawit Indonesia itu sudah 40% petani dan itu akan bertumbuh terus. Jadi memang petani itu bukan hanya mitra untuk mitra yang baik, tapi juga memang mereka difasilitasi oleh pemerintah dalam konteks memang Sustainable Development Goal nomor 1 itu kan SDG 1-nya United Nations itu adalah no poverty atau poverty alleviation. Jadi memang kita harus lebih banyak mendukung program-program petani untuk petani ya. Nah itu plasma kita ada di Sumatera Barat dan Jambi. Di Sumatera Utara kita mulai dengan kemitraan, belum ada di sini, nanti kita akan update sebesar hampir 15.000 hektar. Nah, kita juga masih ada karet karena awalnya tadi 1911 dari Belanda itu kan karet. Dulu mungkin perang dunia perlu banyak karet untuk ban mobil atau truk untuk perang gitu kan. Nah, tapi sekarang lebih banyak untuk sawit. Sawit itu bisa untuk food maupun untuk fuel. Tapi kita masih ada rubber sekitar 16.000 hektar, itu ya inti semua, nggak ada plasmanya.
Nah kalau total itu 67.639 hektar termasuk hampir 15.000 plasma. Ini maksudnya under management yang diplanted. Areanya tadi di situ yang warna hijau, North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, Lampung, South Kalimantan. Nah pabriknya ada 5 mil, kemudian ada 5 CPO mil, maksudnya tadi yang mengolah dari buah menjadi CPO tadi yang memeres itu ada 5 di lokasi 2 tentu di lokasi kebunnya masing-masing gitu. Jadi 2 yaitu ada lokasinya. Sumatera Utara 2, di Sumatera Barat 1, di Jambi 2. Pabrik karetnya juga untuk memproses ada 3 sesuai lokasinya. Nah yang fatty acid, alkohol, CPO refinery, kernel crusher itu adalah yang hilir. Yang tadi saya bilang di Kuala Tanjung ya nanti ya, itu kita lihat kan North Sumatera, Kuala Tanjung. Nah, Kuala Tanjung itu lokasinya di North Sumatera yang paling strategik. Jadi dia adalah pelabuhan Kuala Tanjung itu adalah pelabuhan yang oleh Presiden Jokowi bagian dari tol laut khususnya untuk produk sawit. Jadi di situ sudah ada kawasan industri. Jadi lahan kita itu sangat strategik di menghadap Selat Malaka. Kemudian sudah banyak pelabuhan pelindo, kemudian tangki-tangki power plant, tangki-tangki kelapa sawit, ada industrial estate semangkenya PTPN, inland lebih ke arah darat, tapi kita punya lahan sangat strategik di pinggir laut. Ini seperti ini gitu ya. Jadi Kuala Tanjung Oleochemical Complex itu 74 hektar, 120 km south east Medan. Jadi dari Kuala Namu ke arah Kisaran tidak jauh ya, 120 km. Kalau ngebut bisa sejam tuh. Terus ya itu tadi access to major sea lanes bagi bagian dari tol laut dengan fasilitas yang sudah tadi disebutkan. Nah kita lihat kinerjanya ya. Jadi hektar daripada hektar tadi udah ya di bawah kan ada hektar. Kita lihatnya biasanya dari yang tertanam gitu. Jadi mature, immature, replanting itu maksudnya yang tanaman menghasilkan atau mature itu 87% komposisinya ya. Yang belum menghasilkan tuh maksudnya masih dalam, karena kalau sawit itu dari ditanam sampai menghasilkan tuh perlu 2-3 tahun masa jeda, masa mereka tumbuh tapi buahnya belum ada keluar buah, baru di tahun ketiga itu baru keluar. Nah itu komposisinya masih bagus, jadi yang menghasilkan 87%, tidak menghasilkan, belum menghasilkannya 12%. Nah, replanting yang kita terus galakan gitu, kita terus tambah. Kemudian plasma seperti tadi hektarnya. Nah dari lahan yang tertanam itu baik inti maupun plasma itu hasilnya di tabel di atas. Dari compare financial year 2001-2020 sudah ada seperti demikian. Memang ada penurunan karena replanting ya, itu karena replanting. Jadi karena replanting itu kan tanaman yang tadinya menghasilkan sekarang ditebang dan kemudian diganti tanaman baru, yang baru nanti dalam 3 tahun menghasilkan. Jadi lumrah turun gitu ya, tapi nanti dalam 2-3 tahun itu akan meningkat. Nah plasmanya malah dan purchase-nya malah meningkat. Jadi untuk mengkompensasi itu, karena pabriknya tetap beroperasi dengan utilisasi yang baik, maka kita tingkatkan pembelian dari purchase dan dari plasma. Ya, purchase itu meningkat 38% year on year, 3 bulan 2001 ke 2022. Nah, itu menghasilkan CPO yang juga meningkat, ya, jadi 27.905 di Maret 2022. Juga di financial year full year 2021 125.980, tadi juga Pak Bayu sudah sampaikan di RUPS. Seperti itu. Untuk rubber, ini juga memang ada penurunan dari produksi, wajar karena memang umurnya sudah tua dan kita memang harus melakukan program peremajaan. Namun manajemen dengan konteks ingin mendapatkan profitabilitas yang lebih tinggi, kita berpikir kalau karet itu replantingnya lama, menghasilkannya 5 tahun bisa 6 tahun.
Jadi kita sedang terus mengevaluasi apakah ada tanaman yang lebih cepat, bahkan ada satu kebun kita yang sudah kita konversi dari karet ke sawit, yaitu yang sorry yang mana ya? SNP ya? Air muring, sorry. Sorry, SMP. Karet air muring ya, air muring Bengkulu yang kita konversi jadi sawit. Sorry, itu 2354 ya, oke. Sorry, saya salah tadi. Jadi dari karet ke sawit. Nah, untuk, ini kinerja. Jadi kita tiga divisi tadi ya, sawit, karet, dan oleo. Nah, untuk oleo, ini yang tumbuh luar biasa. Jadi karena COVID itu memberikan peluang kepada oleochemical atau renewable. Kenapa renewable? Karena chemical itu kan biasanya dari petrochemical. Ya kok petro itu dari minyak bumi itu nggak renewable. Karena petro itu kalau udah dieksplorasi ya nggak bikin lagi gitu. Tapi kalau oleo itu kan dari oleo itu minyak nabati maksudnya gitu. Nah, itu ya kita tanam ya jadi lagi gitu, makanya chemical yang dari oleo atau dari minyak dari tanaman. Nah, dengan meningkatnya personal hygiene itu kita lihat banyak sanitizer nih yang kita lihat pakai ini. Nah, ini ada sawitnya. Nah, washing detergent, bersih hand cream, itu juga harganya juga naik gitu. Nah, jadi kita lihat di situ juga produk utama kita memang yang paling pertama dari palm kernel oil itu diproses menjadi fatty acid, kemudian fatty acid menjadi fatty alcohol, dan bahan bakunya bisa CPKO atau RBDPS ya, refined bleach deodorized palm stearin gitu. Nah, itu kita lihat bahan bakunya memang ada komposisinya 71, kalau terakhir di kuartal 1 2022 full year 2022 komposisinya 71% dari CPKO dan 29% dari RBDPS. Dan kita lihat juga pertumbuhan dari penjualan fatty alkohol meningkat 41% year on year kuartal 1, juga di financial year 2020 ke 2021 yang cukup luar biasa. Dan utilisasi dari pabriknya itu sudah di atas 100% ya. Ya. Hebat juga. Ya, jadi meningkat terus gitu dari 86, 90, 100%, 100 gitu, di atas 100%. Nah, bisa kelihatan di sales revenue-nya. Jadi tadi Pak Bayu juga sampaikan bahwa sales revenue kita itu ini totalnya ada tahun 2021 3,97 triliun. Ya, ini karena kita ngomong Maret 2022 ya, tapi ada tabelnya di 2021 tuh 3,97 triliun ya, di mana kontribusi oleo 1,8 triliun. Nah, di 3 bulan 2022 juga tren itu berlanjut. Kita bisa lihat dari situ, dari total revenue hampir 1,2 triliun, setengahnya dari oleo tuh kurang lebih. Sales volume kita bisa lihat juga demikian, ada peningkatan sales volume yang plus itu dari oleo. Dari CPO tadi udah sampaikan karena replanting, tapi juga kita kan beli juga dari buah luar. Nah, average selling price memang naik semua, luar biasa nih. Dari CPO naik 48%, dari palm kernel naik 52%, ya gitu. Jadi produk sawit memang lagi COVID ini ada, sebenarnya sih bukannya senang, tapi ada yang baik gitu untuk sawit, karena harga komoditas kan meningkat ya karena inflasi. Kita juga nggak terlalu suka sih inflasi, karena susah buat rakyat nanti beli minyak goreng jadi mahal gitu ya. Jadi kontribusinya seperti itu, harganya grafiknya meningkat. Nah, ini translate ke laporan keuangan. Akhirnya kan itu untuk investor kan kita lihatnya profit cuannya gimana gitu. Nah, cuannya ya seperti ini tadi. Jadi change atau year on year change salesnya itu tadi udah kita bicarakan ya, 51% growth di top line, di gross profit 48%, di operating income 100% growth gitu ya, ke positif, di EBITDA 60%, dan selanjutnya kalau di net komprehensif itu masih banyak yang non cash seperti forex loss gitu ya,
Tapi yang kita mesti perhatikan di operating income, maka kita sampaikan kalau kita lihat di tahun 2020 kan operating income-nya masih negatif. Tapi di 2021 operating income-nya sudah positif 509 miliar. Maka 2021 sesuai dengan judul annual report kita adalah operating turnaround gitu. The year of operating turnaround. Untuk capital structure tentu itu masih homework yang nggak lama lagi akan terrealisasi juga. Sesuai tadi misi kita di depan kan, operational dan financial capital structure sustainability. Ya, balance sheet seperti itu. Jadi kedepannya gimana? Tentu kita masih punya view yang positif untuk komoditis-komoditis ini. Karena digunakan untuk produk consumer goods. Dan kita juga memandang bahwa ke depan harga akan stabil. Maka kita terus fokus dengan apa yang kita lakukan selama ini, yaitu untuk fokus kepada produktivitas yang berkelanjutan dan itu akan translate kepada profitability. Pasti itu, karena dengan productivity artinya cost per kg menjadi lebih rendah. Kita tidak harus takut kalau harga turun naik gitu, karena kita selalu beroperasi pada produktivitas yang paling baik yang berkelanjutan. Berkelanjutan tuh maksudnya ya kalau land clearing jangan bakar gitu kan, orang hutan juga jangan diusir gitu, maksudnya sustainable itu tadi. Nah, jadi yang kita lanjutkan atau kita improve terus adalah estate management system yang best practice itu tadi. Jadi bukan hanya better progeny atau bibit yang bagus, tapi juga field operation yang baik, water management apalagi untuk peat, gambut. Kemudian manajemen umur pohon, jadi kalau udah tua ya di replanting gitu kan, terus kontrol dari pest atau pest and disease gitu ya, penyakit dan pest, serangga gitu. Jadi juga tentu selain itu kita harus perbaiki terus kualitas dari infrastruktur untuk jalan-jalan produksi, pabrik gitu ya, dan lain sebagainya. Dan tentu mengurangi terus beban finansial dan biaya-biaya terkait. Untuk oleochemical kita dengan senang sudah tadi kita lihat sendiri sudah terlihat improvementnya, ya itu bagus sekali. Jadi sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, kalau boleh Pak, I want to show what we have done with our web new website gitu. Karena saya waktu itu dimarahin kata websitenya jelek, jadi saya waktu itu ya. Wah, kok nggak ada? Ini mana sih? Oh gitu, udah. Oh ini belum di stop ya? Mau sharing website gimana ya? ITO ini ada, scroll ke bawah ya. Banyak sekali website. Ini. Ini udah kelihatan belum? Udah, tapi nggak kelihatan di screen. Oke. Ini adalah website kita yang baru. Jadi linknya tetap sama yang lama, cuman websitenya aja baru. Jadi di sini kalau kita lihat ini sama dengan annual report. Ya kita lihat menu di atas kita bisa scroll gitu. Loh kok nggak scroll? Jadi banyak gambar-gambar. Kalau menunya kita bisa lihat di sini ada home tentu, terus profile ini standar lah gitu ya. Tapi yang penting ini adalah investor, environmental, social, and governance. Jadi sesuai dengan kaidah ESG atau environmental, social, and governance, annual report kita dan website kita sudah didesain mengikuti kaidah ESG. Kalau investor itu kan sebenarnya economic. Jadi ESG, economic, environment, social, governance. Nah, selain itu juga kita bisa lihat di situ yang tadi Pak Bayu sampaikan, kita ada whistleblowing system. Jadi kalau kita klik itu di satu website yang sama ada whistleblowing system. Jadi bisa buat pengaduan gitu kalau ada hal-hal yang tidak berkenan mungkin. Balik lagi ke tadi. Mana dia? Oh, nggak balik. Nah ini. Nah jadi ini di bawah juga ada sosial media. Kita ada coverage Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Oh, kita juga ada pilihan karir di sini. Jadi kalau ada yang mau cari kerja, nih klik karir. Selain di LinkedIn, ya. Terus, oke. Ini jadi bisa di browse sendiri. Dan tadi untuk ASD Bakri, kita juga ada ASD
ASD Bakri. Jadi kita dengan bangga juga, dengan senang juga feature ASD Bakri, karena ini adalah salah satu, kelihatan ya di screen tim, saya belum kelihatan. Ya, jadi ASD Bakri juga nggak kalah bagus websitenya, bisa WhatsApp kalau diklik, terus kemudian bisa download Google Play, terus bisa tadi yang kecambah-kecambah yang kalau misalnya ada yang penasaran tadi belinya di mana gitu, nah bisa beli di sini nih. Tinggal diklik aja tuh order now gitu. Klik, nah tuh. Tinggal beli pesan berapa banyak, nanti langsung dikirim ke kebunnya. Jadi kalau ada teman-teman wartawan yang mau bantu pasaran ini, terima kasih. Nah, ini produknya ada, gitu ya. Bagus sekali. Jadi begitu mungkin, terima kasih atas waktunya. Udah Jumat sore, udah pada mau ke mall kali jam segini. Terima kasih.